Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha bi niyatin Allah yursilu mitla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وروح مؤلف هذا الكتاب عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأ أيضا أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا هذه نية كلها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 18 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2026. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian membaca kitab tafsir Qobasun min Nur Al-Quranil Karim oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberdataan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 42. Walal mu'alif rahimahullah taala masih ya dalam surat Al-A'raf. Istib'adul musyrikina ay yakuna rasulu basyara. Istib'adul musyrikin ayat berikutnya diberikan judul oleh Tuan Musannif Istib'adul musyrikin ayakuna rasulu basyaran. Orang-orang musyrik maksudnya musyrik setiap orang musyrik, setiap umat ya, setiap umat gitu, orang musyriknya itu istib'ad. Nah, apa istib'ad ya? Istib'ad itu tidak percaya, ya kan? Istib'ad itu menjauhin, tidak percaya, atau mereka itu orang musyrik itu sangat heran gitu, tidak percaya kalau seorang rasul itu adalah manusia gitu. Istib'ad, mereka tidak percaya apabila ada seorang rasul ya mengaku dirinya rasul, dia itu adalah bangsa manusia. Nah, itu judulnya. Summa inna Nuhan alaihissalam, kemudian masih seputar kisah Nabi Nuh nih ya, belum berakhir. Nabi Nuh alaihissalam angkara alaihim takdzibahum li risalati. Nabi Nuh alaihissalam mengingkari atas umatnya, mengingkari
mereka itu mendustakan kerasulannya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam mengingkari ya kedustaan mereka, pendustaan mereka terhadap rasulnya, maksudnya rasul Nabi Nuh. Ya, artinya mengingkari. Kenapa gitu? Kenapa kamu nggak percaya saya ini sebagai utusan Allah? Itu mengingkari. Jadi inginnya Nabi Nuh umatnya itu iman gitu, inginnya iman. Namun umatnya tidak beriman. Makanya Nabi Nuh marah. Ngingkari kan marah. Nabi Nuh marah ketika umatnya tidak percaya kalau dia itu sebagai apa? Rasul. Kenapa? Karena kan bukti-bukti, ya, fakta-fakta, bukti-bukti, dalil-dalil udah lengkap bahwa beliau itu Rasul. Kenapa kamu masih apa? Masih tidak beriman, ya? Kemudian istibadahum. Nah, Nabi Nuh pula mengingkari mereka, umatnya itu sangat heran kalau dirinya Rasul itu lantaran dirinya apa? Manusia gitu. Istibadahum li ayyakunallaha qad arsala ilaihim rasulan minal bashar. Nah, ini atop daripada Nabi Nuh angkara alaihim takdzibahum wa angkara alaihim istibadahum gitu. Ya, Nabi Nuh itu sangat marah karena umatnya sangat heran kalau yang Allah utus gitu adalah sebagai manusia. Ya. Nah, menurut mereka yang namanya Rasul itu bukan bangsa manusia, bangsa malaikat. Ya. Nah, engkau wahai Nuh kan bangsa manusia, kok kenapa kamu mengaku menjadi utusan kami? Gitu. Karena menurut kami yang namanya utusan Allah harus apa? Bangsa malaikat. Nah, itu ya. Nah, mereka mengatakan lausya Allahu la anzala malaikatan. Seandainya Allah Ta'ala ingin mengutus seorang utusan kepada kami, niscaya yang diutus bukan kamu, kan kamu itu manusia. Niscaya yang diutus siapa itu? Malaikat, ya. Nah, ini pemikiran yang keliru gitu. Pemikiran yang keliru. Justru Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada bangsa manusia. Rasul yang dipilih bangsa manusia ya, supaya apa? Supaya gampang berkomunikasi. Kan manusia sama manusia gampang berkomunikasi. Nah, kalau seandainya Rasul yang diutus malaikat yang disuruh sampaikan kepada mereka bangsa manusia, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada orang mesen barang kan pakai online tuh pesen. Nah, kemudian perusahaan yang dipesan ngirim barang yang dipesan. Karena berhubung yang mesen itu, yang nerima itu orang, yang disuruh sampein apa? Nah, orang kan begitu artinya, supaya gampang berkomunikasi. Nah, kalau yang disuruh nganterin bangsa jin atau bangsa malaikat. Nah, yang nerima bangsa manusia. Paket gitu. Nah, yang punya rumah kan ngelongok dari jendela dari atas. Nah, paket. Nah, kena yang bawa jin kelihatan nggak kira-kira? Nah, bukannya ente bukain pintu, bukannya ente ambil tuh paket, ente ngapa? Kabur kan begitu. Paket, kok nggak ada orang ini? Kan logikanya begitu. Aneh, masa iya? Kalau seandainya engkau benar-benar utusan Allah, niscaya bukan engkau malaikat. Nah, ya. Fakhatabahum birra'yi syadid. Nah, maka khatabah artinya Allah ya. Allah ingin meluruskan gitu pemahaman yang salah. Tadi pemahaman salah.
Kalau Allah utus Rasul ya pasti Rasul itu manusia. Karena yang disuruh sampein manusia. Nah dalam hal ini Allah ingin meluruskan ya pikiran mereka yang salah, dia ingin diluruskan itu. Khatabahum birra'yi syadid wal mantiqis sadid liyuzila anhum tilka syukuka liyuzila anhum tilka syuku walaham, supaya pemikiran yang salah itu hilang. Apa kata Allah? Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Kalau bahasa kita, kenapa kamu heran? Kenapa kamu heran yang kami utus kepada kamu seorang manusia gitu. Kenapa kamu heran? Justru kamu harus terima kasih. Bukannya heran, bukannya nggak percaya, harus terima. Kenapa terima kasih? Karena paketnya jadi sampai. Nah kalau seandainya yang diutus jin tadi, ya itu paket orangnya nggak ada, ente tinggal masuk ke dalam, kira-kira paketnya sampai nggak? Enggak. Justru harus kamu terima kasih, yang jadi Rasul itu siapa? Manusia. Nggak, itu kan hebat itu. Kenapa kamu heran? Ketika datang seseorang dari bangsa kamu yang Allah utus untuk liyunzirakum, supaya kamu itu ya prihatin di dunia ini, memberikan peringatan dia tuh, ditataku agar supaya kamu itu ya takwa kepada Allah, mentaati Allah, ya Tuhan kamu, pemelihara kamu, ya itu takut, ikutin aturannya. La'allakum tarhamun, tuh kalau kamu mentaati Allah melalui utusannya, niscaya kamu akan diberi rahmat. Tuh. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Allah berkata kepada mereka, la ta'jabu ayyab asallahu ilaikum rajulan min jinsikum minal bashar. Janganlah kamu heran, ya, Allah ngutus kamu sebangsa daripada kamu. Fa inna hadza laisa bi'ajib, ini bukan sesuatu yang diherankan. Bahkan itulah muqtadal hikmah, itu yang seharusnya, itulah yang seharusnya Allah utus bangsa manusia. Karena kamu itu apa? Manusia. Kenapa? Liyumkinakum akhdhubihi, kan supaya kamu bisa meniru. Supaya kamu bisa meniru, ya. Jadi kan ajaran-ajaran Allah yang Allah sampaikan kepada manusia itu ajaran, nah itu harus diperagakan. Nah kalau hanya disampaikan aja, nggak dicontohin, kira-kira bisa nggak? Ya, jadi Allah Taala umpamanya suruh sholat gitu, Nabi Muhammad sampaikan, ya Allah perintah kamu sholat gitu, tapi Nabi Muhammad nggak contohin gitu, kira-kira bisa nggak kita sholat? Nah nggak bisa, ya. Nah supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah, dicontohinlah oleh Nabi Muhammad. Nah sekarang kalau yang nyontohin itu jin, ya, yang nyontohin malaikat, ente nggak lihat malaikat yang nyontohin itu, bisa ente sholat? Kan logikanya begitu. Jangan kamu heran, justru harus kamu syukur, ya. Rasul yang dipilih itu adalah manusia sebangsa kamu, sejenis kamu, supaya kamu liyumkinukum gitu, liyumkinukumul akhdhu anhu, supaya kamu bisa ambil, tiru ya, iktidak bihi itu meniru. Nah sebaliknya, walau kana ar-rasulu minal malaikah, seandainya utusan Allah itu Allah pilih malaikat nyampein, ya, kepada kamu tuh undang-undang Allah yang nyampein malaikat, niscaya apa yang niscaya? Lamastata'tum antatalaqau anhul wahya, niscaya kamu nggak akan bisa nerima, nggak akan bisa ngamalin. Nah kemudian diantara lagi yang memang semestinya manusia, Rasul itu manusia. Kemudian tujuan daripada Allah mengutus seseorang Rasul kepada bangsanya, memberikan peringatan, inzar, ya,
wa taqwa, supaya manusia itu ya mengikuti aturan Allah, itu namanya takwa, supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Nah, oleh karena tujuan utama Rasul itu memperingati manusia supaya manusia jadi hamba Allah yang taat, supaya bahagia. Yang memperingati ya bangsa kamu. Nah, kalau yang memperingati, yang pidatonya malaikat, kedengeran suaranya gitu, tapi nggak kelihatan. Bagaimana? Ya? Bukannya orang pada kumpul, malah orang apa? Pada ngebrit, tahu ngebrit? Kabur. Kalau ngebrit itu namanya kabur. Nah, suaranya ada, nggak ada, orang kabur. Wa innahu la tartibun anik. Nah, sesungguhnya sangat apa? Tartib, urutan ayat ini nih urutannya sangat indah tuh, anik indah. Li'annal maksud minal bi'sah al-inzar. Maksud Allah utus Rasul itu kepada kaumnya untuk memperingatin. Nah, habis memperingatin supaya mereka sadar, itu kan namanya urutan, peringatin dulu. Ya, setelah mereka terima, berarti mereka takwa. Setelah mereka taat takwa, berarti apa itu? Bahagia. Nah, itu kan ada namanya ini tertib. Ya, tertib itu urutan-urutan. Peringatin dulu. Ya, setelah diperingati sehingga mereka menjadi hamba yang takwa. Nah, setelah itu baru la'allakum turhamun. Nah, itu namanya urutannya sangat indah. Waqad khatamallahu qissatahu bibayani tughyani qaumi. Nah, kemudian Allah mengakhiri kisahnya Nabi Nuh, diakhiri dengan ya bayan, Allah terangin ya Nabi Nuh umatnya tetap Nabi Nuh umatnya itu durhaka. Makanya Allah Ta'ala apain? Ya, kirimin air ya. Di apain tuh? Dimusnahkan, dilumatkan ya, dihancurkan dengan dikirimin azab ya, karena mereka sampai ya detik-detik terakhir masih tidak mau nerima tuh, istikbaruhum an qabuli da'wati ya, mereka itu sombong, tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Istimroruhum fit takdzib, mereka terus menerus ya tidak mau beriman, hatta ahlakahumullah bitufan, sehingga Allah hancurkan dengan ngirimin tufan. Nah, ini bahasa air ya. Air dari atas dari bawah ya. Sehingga semua mereka tenggelam. Seperti yang Allah firmankan akhir kisah Nabi Nuh, kama qalat taqaddasat asma'u kama qala taqaddasat asma'u, seperti firman-Nya gitu. Fakadzabuhu, mereka tetap mendustakan Nuh. Fa anjaynahu walladzina maka Allah selamatkan Nabi Nuh dan yang beserta Nabi Nuh. Ya, yang beserta Nabi Nuh yang beriman, fil pulki, di atas kapal laut ya. Nah, sementara selain Nabi Nuh dan yang beriman, aghraqna, kami tenggelamkan ya yang dusta tuh, yang kafir. Innahum kanu qauman amin, sungguhnya mereka adalah kaum ya, kalau sekarang komunitas yang buta ya, artinya buta itu ya yang sesat, diajak benar nggak ada yang mau. Nah, namanya orang buta. Artinya buta bukan buta matanya, buta hati ya, buta hati, tidak mau menerima kebenaran. Nah, itu amiyat qulubuhum. Jadi yang buta itu hati mereka, tidak mau hak, menerima yang benar. La yubsirunahu, tidak mau melihat yang benar. Wala yahtaduna lahu, tidak mau ditunjukin ke jalan yang benar.
Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, amiyat qulubuhum an ma'rifati tauhid. Hati mereka buta, tidak mau mengenal Allah yang Maha Esa. Tidak mau beriman kepada nabi. Tidak mau beriman kepada adanya hari ma'ad, hari kiamat. Nah, makanya mereka dapat julukan orang buta, buta hati. Baik, kemudian maghza minal qisah. Nah, inti ya. Nah, apa ini? Inti daripada kisah. Nah, apa itu ya? Nah, jadi apa itu? Ya, inti daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, maghzanya itu ya. Apa itu? Waqad bayyana Allah taala fi hadzal qisah. Allah Ta'ala terangkan melalui kisah ini. Allah terangin pada kita nih. Kan ini diteranginnya kepada kita yang masih hidup. Tentang kisah orang yang sudah berlalu. Nah itu. Intinya itu apa tuh? Tujuan pokok-pokok ya. Yaitu annahun taqoma li awliya min adi. Sungguhnya Allah intaqoma. Sungguhnya Allah Ta'ala membela ya. Membela para aulianya, apa itu, para rasul ya, rasul-rasulnya dan hamba-hamba yang baik-baik itu selalu Allah berikan kemenangan, sementara musuh-musuhnya itu selalu diberikan apa? Kekalahan. Nah, itu kan kisahnya bukan hanya kisahnya Nabi Nuh aja, semua umat kan akhirnya seperti itu. Mereka itu yang mendustakan selalu dikirim azab. Sementara Rasul yang beriman, ya mereka lah yang selamat. Nah ini kan intinya gitu. Anja Rasulahu, mereka dihabisi dan Allah menyelamatkan Rasulnya dan umatnya yang beriman. Ahlaka a'dahum al-kafirin, Allah menghancurkan musuh-musuh mereka orang-orang kafir. Nah, hadhihi sunnatullah fi ibadihi fid dunya wal akhirah. Nah, ini intinya nih. Inilah apa itu? Sunnatullah. Artinya sunnatullah itu hukum Allah yang selalu berlaku. Ini itu sunnatullah. Jadi kita jangan bilang hukum alam. Memang alam bisa menghukum. Ya. Hukum alam. Api panas itu. Api bisa membakar. Nah, benda yang mudah terbakar. Dia bilang hukum alam. Bukan hukum alam, awan. Hukum Allah. Ya, itu. Api itu bisa memadamkan air, bisa memadamkan api. Itu hukum Allah. Ya. Itu sabab akibat, bukan hukum alam. Nah, inilah hukum Allah. Maksudnya apa hukum Allah ya hukum ketentuan Allah Ta'ala kepada hambanya. Apa itu ketentuan tadi itu ya, yang benar itu, yang menang. Nah, yang kalah akhirnya apa, yang salah itu yang hancur. Nah, ini berlaku di mana tuh, dunia dan akhirat. Atau dengan kata lain gini, annal akibata wan nasra wa zafra lil muttaqin. Ya, akibat baik, kemenangan, kesuksesan, nah itu diraih oleh siapa itu? Hamba Allah yang takwa, ya. Yabtali ibadahu al-mu'minin liyahtabirahum wa yamtahinahum. Artinya sebelum Allah Ta'ala akhirnya memberikan kemenangan sama orang mukmin, sebelumnya itu diuji dulu. Kan diuji dulu di sini. Diuji dulu dengan berbagai macam ujian. Ya. Nah, kemudian nanti kalau mereka itu lulus ujian baru dikasih kemenangan. Maksudnya langsung dikasih kemenangan ya. Tuh, liya batalia ibadahu. Ya. Nah, kan ada orang bertanya, kalau memang Allah membela kepada hambanya yang beriman, nggak usah itu, langsung aja langsung aja tolong. Oh enggak, diuji dulu baru diapain. Nah, bagi mereka yang lulus
Gitu. Masa iya orang belum diuji di apa udah dikasih ijazah umpamanya. Nah, jadi sengaja Allah tidak kuasa langsung memberikan kemenangan sama orang mukmin, bisa. Nah, kalau langsung diberikan kemenangan kan berarti nggak nampak siapa yang lulus siapa. Nah, jadi yabtali ibadahu, Allah sengaja menguji hambanya. Walaupun toh akhirnya hamba yang beriman akan kemenangan, namun diuji dulu. Liyahtabirahum wa yamtahinahum. Ya Allah mau menguji. Summa takunul ghalibana, nanti di akhirnya al-ghalabah wallahu nanti pada akhirnya kemenangan akan diraih bagi mereka yang beriman. Wa yuhliku aduwahum, dan Allah menghancurkan musuhnya yang kafir. Tuh sebagaimana tadi kisahnya siapa nih? Kaumnya Nabi Nuh ya, yang tadi Allah apain tuh yang kafir? Ditenggelamkan tuh. Sementara Nabi Nuh dan ya kaumnya yang beriman najjanuhan wa ashabahu al-mu'minin. Wa kana qaumun Nuh wa dhaqa bihimus sahal wal jabal. Dan adalah kaumnya Nabi Nuh dhaqa bihimus sahlu wal jabal ya. Apa itu dhaqa? Sempit bagi mereka as-sahlu wal jabal ya. As-sahlu wal jabal, sahal itu ya tanah yang rata dan tanah yang berbukitan. Harusnya kan apa? Ya, yang apa itu? Yang sempit, yang berbukitan. Kalau yang tidak ada bukit, apa itu? Enggak sempit. Namun bagi kaum Nabi Nuh yang kafir itu tanah yang rata juga apaan? Sempit, apalagi apaan? Tanah yang berbukitan. Apa maksudnya? Artinya apa? Mereka itu enggak mau menerima lah. Fa ahlakahumullahu bitufan. Nah, diulangi lagi. Maka Allah Ta'ala hancurkan mereka pada akhirnya dengan dikirimnya air. Natijatal kufri wal isyan, akibat daripada apa tuh? Mereka kafir dan maksiat. Qala Ibnu Aslam, kata Ibnu Aslam, ma azaballahu qaumanuhin bil gharqi illa wal ardu mal abihim. Allah tidaklah mengirim azab kepada Nabi Nuh dengan apa tuh? Dengan ditenggelamkan, kecuali bumi mal abihim ya. Apa tuh? Kecuali bumi itu dipenuhi. Makanya tadi sehingga bumi itu yang berbukitan dan bumi yang rata penuh. Ya, tidaklah Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan air tadi, kecuali bumi itu dipenuhi dengan apa tuh? Dengan malaikat, sehingga mereka tidak bisa apa? Tidak ada satupun yang selamat, dipenuhi itu. Illa mal'abim, dipenuhi dengan malaikat. Walaisa buq'atun nal ardi illa walaha malak. Tidak ada ya tempat di muka bumi waktu itu ya, kecuali Allah penuhi dengan walaha malik ya. Malik malaikat ya, yang jaga, sehingga mereka enggak ada apa yang selamat ya, semuanya hancur. Nah, itulah tadi akhir daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu kisah Nabi berikutnya sesudah Nabi Nuh, Nabi Hud. Wa ba'da an tahaddasat surah an qissati Syekh al-Anbiya. Setelah selesai Allah kasih tahu tuh tentang kisahnya Syekhul Anbiya. Syekhnya para nabi. Syekhnya para nabi Nuh ya. Kan syekhnya tuh. Kan dia itu nabi pertama yang dakwahnya luar biasa sesudah Nabi Adam. Kemudian malako dan Allah setelah selesai mengisahkan apa yang apa tuh menimpa tuh, apa yang menimpa kaumnya Nabi Nuh ya. Tadi itu mereka itu dusta, mereka kafir, akhirnya Allah apa? Hancurkan dengan apa? Dengan tufan. Nah, setelahnya itu intaqalitil ayat. Maka ayat dalam suratul A'raf berikutnya berbicara tentang kisah Nabi Daud, Nabi Hud. Nah, ya. Li tatahaddatsa an Nabi Hud.
alaihissalam. Nah, Nabi Hud ini Allah utus kepada kaum Ad namanya. Ya. Nabi Hud kaumnya nabinya Ad. Ya. Kalau Nabi Soleh Samud. Nah, kalau ini Hud Ad. Ya. Ini Nabi Hud ini ya di dekat Yaman sono. Ya. Makanya orang Yaman tiap tahun itu ada haulnya Nabi Hud. Ya, dekat Yaman. Itu kaum Ad. Kanat masakinu al-Ahqab. Nah itu kan. Mereka itu tinggal di daerah Ahqab di Yaman tuh. Yaman. Wa qad kana haula'il qaum asyidda aqwiya. Nah, orang Ahqab ini orangnya apa? Orangnya kuat-kuat. Ya. Wa balagha min utuhihim wa jabarutihim an iktaru bi quwwatihim. Ya. Mereka orangnya besar-besar, kuat-kuat. Sehingga mereka itu iktaru. Mereka apa? Iktaru bi quwwatihim. Ya, artinya sombong. Karena mereka badannya gede, kuat-kuat. Mereka membanggakan kesombongan. Nah, seperti yang Allah faqalu, mereka berkata seperti yang Allah kisahkan di dalam Quran. Apa kata mereka? Sombong. Fa amma adun fastakbaru. Adapun bangsa kaum Ad itu mereka sombong. Ya, lantaran mereka mempunyai fisik yang kuat. Fil ardi di muka bumi, tapi sombongnya sombong yang tidak benar. Karena kalau ada sombong yang benar. Wa qalu min asad, kata mereka, man asadu minna quwwah. Bangsa mana yang lebih kuat daripada kami? Wah itu. Nah kan, bangsa mana yang lebih kuat dari kami? Nah kemudian Allah peringatin. Kata Allah, awalam yarau anallaha allazi khalaqahum wa asyaddu quwwah. Kalau kamu ngaku kuat, Allah yang menciptakan kamu lebih kuat dari kamu. Itu. Ya, kalau kamu ngaku orang yang paling kuat, Allah yang jadiin kamu lebih kuat dari kamu. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Nah, mereka itu sombong, tidak mau menerima. Maksudnya menerima ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud, ya. Hadhil kisah tsaniyah, ini kisah kedua dalam surat A'raf. Tadi kisah pertama Nabi Nuh, ini yang kedua. Ja'at ba'da kisah Nuh, sesudah kisah Nuh. Nah, kenapa ini yang kedua? Karena urutannya. Karena Nabi Nuh asbaq minhu fil wujud. Karena Nuh itu adanya duluan. Ya, kan habis Adam, ya. Kemudian apa? Idris, baru Nuh, habis Nuh baru Hud. Ya. Nah, Adam Nuh dulu baru Hud. Ya, jadi Nabi Nuh itu asbaq, lebih dahulu fil wujud adanya. Wa takadu takunul qissatan mutasyabihatan. Kalau kita perhatiin antara dua kisah ini, kisah Nabi Nuh dan Hud hampir serupa. Ya, hampir serupa. Maksud serupa apa? Cara dakwah gitu. Cara dakwahnya Nabi Nuh sama Hud sama. Kaumnya juga ketika menerima ajakan kedua sama itu, hampir sama itu. Uslub dakwah tabligh. Tapi yang beda takbir. Nah, lakinnahuma mukhtalifani fit ta'biri wal bayan, ya. Namun ungkapan di dalam Quran beda dengan ungkapan yang beda, tapi maknanya sama. Nah, ini namanya keindahan bahasa Al-Qur'an. Nah, kalau orang ngomong dengan bahasa indah itu dengan bahasa jangan kata-katanya sama. Ya walaupun maknanya sama namun lain. Nah, itu namanya indah, ya. Jadi lakinnahu mukhtalifan fit ta'bir, ya. Ungkapannya bahasanya beda namun artinya apa? Inilah sirrun min asrar ijazil Quran. Nah, inilah salah satu di antara rahasia kehebatan bahasa Al-Qur'an. Nah, inilah firman Allah tuh tentang Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada bangsa Ad aku kirim, aku utus, aku pilih Hud sebagai rasul. Hud itu akhahum, artinya Hud itu orang mereka sendiri.
Kan kalau orang mereka sendiri mereka kenal itu bukan orang mana-mana, orang mereka itu sendiri gitu Allah. Bukan saudara sepupu, bukan. Hud itu adalah orang kampungnya sendiri gitu yang mereka itu kenal. Ya. Seperti orang Arab diutus Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad dikenal sendiri sama orang. Dari masih kecil udah tahu siapa dia, ya. Qala ya qaumi ibudullah. Nah, ketika Hud itu dipilih oleh Allah jadi utusan, nyampein tuh dakwahnya kepada kaum, sama seperti Nabi Nuh. Ubudullah, ubudullah. Nah, sembahlah kamu Allah. Nah, berarti pada waktu itu kaum Nabi Ad ini nggak nyembah Allah, makanya disuruh nyembah Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah. Apala tatakun? Apala tatakun? Nah, ini tafsirnya nih. Wa arsalna ila qaumi adin nabiyana hudan. Kepada kaum Ad aku utus nabiku Hud. Ba'asnahu ilaihim, aku utus pada mereka. Hud itu tidak lain apa tuh? Asyiratihim wa qabilatihim. Hud itu adalah orang mereka itu sendiri. Kenapa? Liyakunu a'rafa bihali, supaya umatnya lebih kenal dia. Gitu. Itu jadi nggak perlu siapa dia, bapaknya siapa, orang udah tahu dia. Supaya mereka itu a'raf bihalihi, lebih kenal halnya Hud itu. Akrab, supaya apa tuh? Lebih dekat untuk diikuti. Ya. Itu kan kalau kita kenal kan kita ikutin. Nah, kalau orang kita nggak kenal kan kita curigai. Faqala lahum bi uslubin sadid, berkatalah Nabi Hud dengan kata-kata yang apa? Yang sadid, rosid, dengan kata-kata yang benar. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha wahdah, sembahlah Allah yang Maha Esa. Falaisa lakum ilahun ghairu, tidak ada Tuhan selain Dia. Sama seperti Nuh mengatakan gitu juga. Setelahnya itu seperti Nuh juga, hadzarahum iqaballah. Ya. Kalau kamu gitu, kalau kamu tidak mau menyembah selain Allah, kamu nyembah sama yang lain, takutlah kamu akan azab Allah. Oh ya, sama tuh ya. Apalah tatakun? Apa kamu nggak takut? Kan kemarin baru terjadi kemarin tuh. Umat Nabi Nuh diapain? Kata Nabi Hud, ditenggelamin. Memang kamu nggak serem tuh? Nah, itu apalah tatakun? Apa kamu tidak takut azab Allah yang baru saja menimpa siapa? Nabi Nuh. Kan dari Nabi Hud sama Nuh baru kemarin itu. Ini baru kemarin kecelakaan di Bekasi, ada lagi di sono. Emang lo nggak ingat? Jadi maksudnya kisah-kisah yang sudah terjadi ambil pelajaran gitu, jangan sampai seperti itu ya. Apalah takhshawna ayahilla bikum mahalla bikum minhu? Apa kamu tidak takut azab yang menimpa kamu seperti menimpa kepada apa? Hal itu menimpa kaum apa? Nabi Nuh. Tuh ya. Nah, itulah tadi ya. Apa tuh tadi? Dakwahnya Nabi Hud kepada apa? Kaumnya ya. Nah, seperti biasa dah ya. Apa tuh seperti biasa? Diperingati oleh Nabi Hud sama aja seperti kaum Nabi apa? Nah, Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, kalau Nabi Nuh ya kaumnya apa kata? Kaumnya Nabi Nuh nggak terima, bilang Nabi Nuh itu apa kemarin, orang bodoh, Nabi Nuh orang gila. Sama nih, sama seperti kaumnya Nabi Hud. Ya, Hud itu dibilang gila, dibilang orang bodoh dan lain sebagainya. Nah bagaimana nanti berakhirnya umat Nabi Hud? Ya, lantaran mereka sama seperti Nabi Hud, Allah hancurkan dengan apa? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya.
Ya, hanya nah orang kan waktu itu yang ada di kawasan itu di situ aja, yang lain enggak. Yang ada. Kalau Nabi Nuh semua. Ya, emang orang waktu itu di sekitar ada itu aja nggak yang lain. Ya. Jadi Allah tidak memberikan azab kepada kaumnya yang kecuali kalau umpamanya ente ada di tengah-tengah itu kena. Tapi kalau umpamanya orang di mana-mana enggak. Ya. Ya. Dan orang juga komunitas waktu itu memang belum ada. Baik, sebelum kita baca Zikr Tauhid, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khitam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.